Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you?
are enough. You are enough. Jireh, you are enough. And more than enough for me. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patut terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku, kita semua tentu masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menjadi begitu tenar dan juga populer karena dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengajar dengan kuasa. Orang banyak sangat takjub dengan semua ini. Pembahasan kita kemarin di mana Yesus mulai menghadapi penentang-penentang dari sekte Farisi hanya karena pengajaran Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan muridnya tidak sesuai dengan ajaran tradisi turun-temurun mereka. Tuhan Yesus secara terang-terangan, saudaraku, melawan pandangan mereka yang penuh dengan kebenaran diri sendiri dan juga kemunafikan, sehingga orang-orang Farisi ini menjadi marah dan mereka berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus mengetahui niat jahat daripada orang Farisi, sehingga Yesus melakukan apa yang secara natural dilakukan oleh orang yang terancam, yaitu dia menarik diri dan pergi dari daerah itu. Sekalipun Yesus dibenci oleh orang Farisi, tapi masih banyak juga orang yang mengikuti dia. Nah, terlihat sekali di sini saudara-saudara bahwa kita tentu merasa aneh saja. Ada seorang yang nyawanya terancam karena dia mengajar orang banyak, dia menyembuhkan orang, dia mengajar dengan cara yang berbeda dengan tradisi kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu, sehingga membuat orang Farisi ingin membunuh dia. Tapi mengapa dia masih tetap terdorong untuk terus menyembuhkan orang sakit ini dan tetap melayani mereka? Apa sih yang mendorong mereka? Rupanya disinilah Matius ingin membawa semua pembacanya untuk mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang hamba Tuhan. Sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yesaya yang berkata di dalam ayatnya yang ke-18. Lihatlah, ini hambaku yang kupilih, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa ucapan-ucapan nubuatan dari Yesaya ini oleh Matius diambil dan dikatakan Yesus datang untuk menggenapinya. Bahwa sekalipun dia dalam keadaan terancam, tapi tetap fokus kepada misinya,
kepada tugasnya. Sebagai hamba dia harus menyelesaikan tugas Bapaknya. Karena roh Tuhan ada padanya, dia menyelesaikan semuanya seperti yang Bapa inginkan. Jadi dia memang ini adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan dalam konsep orang Yahudi, Mesias adalah hamba Tuhan yang akan datang dan menyembuhkan orang dan kemudian mengerjakan tanda-tanda mujizat dan melayani orang Israel. Selain Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan, seperti yang disampaikan oleh nubuatan Nabi Yesaya, saudaraku, dia juga adalah juru selamat semua bangsa. Jadi intisari dari misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, selain menyatakan Bapa bagi dunia ini dan mengembalikan pemerintahan Allah di dalam kehidupan manusia, Tuhan Yesus juga datang untuk menyelamatkan manusia, Amen. untuk kembali kepada tujuan awal manusia dijadikan oleh Tuhan, yaitu saudara, supaya di dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah. Amin. Jadi keselamatan adalah kembali kepada tujuan Allah yang kekal pada manusia. Ya, Tuhan Yesus tentunya adalah juru selamat. Dan juga di dalam konsep Ibrani, bahwa juru selamat bangsa Israel selalu adalah Tuhan perjanjian. Nah, coba saudara perhatikan bahwa Yesus bukan cuma sekedar menjadi juru selamat dan harapan bagi orang Israel, tapi dia juga adalah juru selamat dan harapan bangsa-bangsa. Itulah sebabnya saudara dan saya terlibat di dalamnya. Dia datang untuk kita juga, supaya kita kembali menerima keselamatan dan menerima tujuan Allah di dalam kehidupan kita untuk mencapai rencana Tuhan, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, sebagai orang yang mengerti nubuatan kitab suci, waktu Matius menuliskannya, ini Matius mau berkata begini, hamba Tuhan itu ada di sini dan dia mau melayani kita, dia mau menyelamatkan semua orang Israel, bahkan semua bangsa di dunia ini. Saudara, Yesus adalah hamba Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah hamba Tuhan dan Engkau adalah juru selamat dunia. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau, supaya Tuhan Yesus dengan keserupaan kepada Kristus kami memerintah. Kami bersyukur buat hari ini dan kami siap masuk di hari ini dengan ucapan syukur kami bahwa Engkau Tuhan berdiam dalam kehidupan kami dan Engkau memerintah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.